Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, dan di seluruh bumi ini. Rekan-rekan semuanya, pada video kali ini, dengan bangga, dengan segala macam rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini izinkan saya berbagi sebuah formulasi yang saya putuskan untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh warga dunia. Pada YouTube ini, pada deskripsi video berupa link Google Drive, di mana kali ini formulasi dokumen yang dibuat cukup spesial, karena ini akan mendukung, mensupport akuntabilitas dan pengambilan keputusan Anda dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah melalui metode e-purchasing. Melalui metode e-purchasing, rekan-rekan semuanya pada prinsipnya adalah kita memilih mencari penyedia barang jasa yang menjual barang jasanya di katalog elektronik, ya, melalui berbagai macam informasi yang ada di dalamnya sehingga kita bisa memilih. E-purchasing diperkenalkan oleh LKPP memiliki kelebihan yang mungkin Anda tidak sadari. Anda tahu apa kelebihan e-purchasing, Bapak Ibu? Sebenarnya banyak kelebihannya, tapi pada video ini saya sampaikan satu kelebihan yang barangkali kita tidak menyadarinya dibandingkan dengan metode pemilihan tender atau seleksi. Bapak Ibu, kalau tender atau seleksi yang namanya spesifikasi teknis cenderung tertutup dan hanya bisa diketahui oleh peserta tender atau seleksi. Pun juga dengan harga penawaran, ada harga negosiasi, nanti baru akan muncul pada saat setelah penetapan pemenang atau setelah berkontrak. Itu metode tender seleksi yang sudah kita kenal selama puluhan tahun, belasan tahun, rekan-rekan semuanya. Nah, perubahan transformasi digital berubah ketika mengenal metode e-purchasing. Anda tidak menyadari atau sudahkah Anda menyadari bahwa dengan metode e-purchasing, dengan tersedianya ribuan produk barang jasa pada e-purchasing, maka spesifikasi teknis yang selama ini hanya bisa kita evaluasi oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan selama masa pemilihan tender seleksi pengadaan langsung penunjukan langsung dan teman-temannya, ya, pada metode e-processing spesifikasi teknis dapat kita evaluasi setiap saat, setiap waktu, Bapak Ibu. Benar enggak? Datanya online 24 jam nonstop. Bisa kita evaluasi. Sehingga apa yang biasa dilakukan oleh Pokja pemilihan itu bisa dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, oleh dan timnya, dan bahkan pejabat pembuat komitmen bisa memperkerjakan atau menugaskan, melakukan penugasan kepada personel yang biasa dilakukan oleh Pokja pemilihan untuk membantu PPK melakukan riset-riset, mencari spesifikasi teknis yang memenuhi kebutuhan minimal, rekan-rekan semuanya. E-purchasing bukan mekanisme mencari murah-murahan harga, bukan mencari harga termurah, tapi mencari harga terbaik sebagaimana dituangkan pada Peraturan LKP 9 2021 dan keputusan Kepala LKP nomor 122 sebagai turunannya. Sehingga filosofi e-purchasing adalah filosofi mencari pelanggan. Filosofi mencari pelanggan. Sehingga saya cukup tergelitik ketika sering ditanya oleh rekan-rekan untuk menjawab bahwa Pak, kalau ditanya sama BPK, kenapa milihnya itu aja, misalnya begitu, jawabannya nggak sulit. Filosofi purchasing adalah filosofi mencari pelanggan. Ya tentunya yang namanya e-purchasing bukan mekanisme bagi-bagi proyek transaksi, betul atau tidak? E-purchasing bukan mekanisme berbagi-bagi proyek transaksi. Bukan saya misalkan punya anggaran ATK 1 miliar, kemudian saya bagi sebanyak-banyaknya untuk ATK. Bukan begitu, rekan-rekan. Kita menetapkan spesifikasi teknis yang memiliki kebutuhan minimal, kemudian kita pilih toko-toko barang-barang yang ada di katalog, kita list, kita daftar, kita
Evaluasi, kita evaluasi ya spesifikasi yang terpampang di situ selama 24 jam tanpa batas waktu seperti tender ya yang biasanya hanya 5-10 hari katakanlah seperti itu. Di katalog kita bisa evaluasi setiap waktu, kita bisa menugaskan PPK bisa menugaskan personel-personel yang biasa ada di Pokja untuk membantu ini sehingga menghasilkan toko-toko daftar link katalog yang memenuhi spesifikasi teknis kebutuhan minimal PPK sehingga PPK bisa menuangkan dalam sebuah dokumen. Sehingga rekan-rekan semuanya dengan bangga saya mempersembahkan sebuah dokumen, insya Allah Anda saya bagikan di sini yang berjudul Formulir Penetapan Penyedia e-Purchasing. Formulir penetapan penyedia e-purchasing. Ini ya, rekan-rekan semuanya. Insya Allah ya, dokumen ini akan sangat berguna buat rekan-rekan semuanya ya, formulir penetapan penyedia e-purchasing. Sehingga besok-besok kalau PPK ditanya, kenapa milihnya kok toko A bukan toko B? Kenapa milihnya toko B bukan toko A? Ini sebenarnya pertanyaannya nggak perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Ya, ya, pertanyaannya bukan seperti itu gitu kalau e-purchasing. Ini cara mengauditnya yang harus di anu, Bapak Ibu ya. E-printing ini purchasing itu adalah ilmu mencari pelanggan, Bapak Ibu. Tidak akan mungkin seorang PPK mengklik toko yang dia tidak mengenalnya. Sehingga pada sehingga pada aplikasi katalog elektronik selalu ada info kontak ya, representatif ya, pada kontak nomor HP seperti itu. Gunanya adalah mencari informasi, Bapak Ibu. Kalau kita terus berburuk sangka nanti persekongkolan dan sebagainya itu mekanisme tender, Bapak Ibu. Mungkin ya, mungkin tidak. Sekarang kita tidak berpikirnya seperti itu, ya. Analisis pasar dilakukan oleh PPK pada prinsipnya adalah dalam rangka mengambil keputusan penyedia mana yang akan dipilih untuk diklik barang jasanya, Bapak Ibu. Sehingga oleh karena banyak tidak sedikit PPK yang bimbang bagaimana menuangkan segala ke dalam sebuah formulir atau dokumen ketika menghadapi pertanyaan BPK atau pertanyaan aparat penegak hukum, misalnya apalagi transaksi yang fantastis sekali klik gitu ya, rekan-rekan semuanya. Maka formulir ini menurut saya sangat-sangat berguna, Bapak Ibu. Ya, inilah formulirnya. Nah, Bapak Ibu ya, formulir penetapan penyedia barang jasa ibu jasa. Kita akan tunjukkan Bapak Ibu fungsi-fungsinya. Ini formulirnya Anda tinggal modifikasi, rubah sesuai dengan gaya Anda sendiri silahkan. Saya melempar idenya Bapak Ibu. Perubahan tanggal perubahan. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari dokumen perencanaan e-purchasing. Dokumen perencanaan e-purchasing. Jadi formulir ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan e-purchasing. Perubahan ke ini menunjukkan kronologis waktu Bapak Ibu. Karena yang namanya penetapan penyedia barang jasa e-purchasing ya kita boleh berubah-berubah dong. Siapa mau ngelarang Bapak Ibu? Sekali lagi tidak ada batasan waktu yang diatur Bapak Ibu. E-purchasing belanja online shop cuy. Yang diatur waktunya itu adalah tentunya pada saat nanti kontrak. Kalau misalkan kontrak 100 hari ya 100 hari gitu ya kan. Tapi kalau proses perencanaan, pemilihan Bapak Ibu tidak diatur waktunya. Oke, sehingga ini menunjukkan tabel ini menunjukkan kronologis waktu dan itu akan sangat penting ketika menghadapi audit, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tabel identitas instansi ya, kementerian lembaga, pemerintah daerah, satker, program kegiatan output, PPK, itu ya. Nah, ini adalah nama paket pengadaannya. Ya, ini adalah nama paket pengadaannya dan ini adalah daftar lampiran formulir identifikasi kebutuhannya. Paket pengadaan bisa satu, tapi formulir identifikasi kebutuhan karena menggambarkan barang-barang yang akan dibeli itu bisa banyak. Karena formulir identifikasi kebutuhan dibuat per barang. Nah, ya, kalau jasa ya per satu formulir. Tapi kalau barang ya per perintilan barang, ya seperti itu. Misalnya kalau paket pengadaan pembelian perangkat elektronik ketatausahaan beli beli 100 printer, 100 PC. Maka formulir identifikasi kebutuhannya ada dua, yaitu formulir printer dan formulir VC. Seperti itu. Kalau satu juga satu. Ini saya contohkan seperti ini. Ya. Kita bikin dokumen sebelum kita menetapkan ya.
sebelum kita menetapkan barang-barang. Oke, kemudian di sini adalah daftar kuantitas barang. Ini saya contohkan satu. Kalau ada dua, ya diisi dua, tiga, empat, lima, enam, 10, 20. Seperti yang pernah saya transaksikan di kantor saya sendiri, 26 item, Ibu ya. Ya, luar biasa, pedesnya mata itu ya. Ya itulah tantangan dan itu menarik Bapak Ibu. Buat saya menarik ya belanja belanja online shop itu Bapak Ibu ya. Bahasa Anda e-purchasing, bahasa saya online shop. Mau kenapa? Sama saja gitu ya. Itu ya. Oke, ini ya barang. Ini daftar barang yang mau dibeli ya. Kalau satu, dua, tiga ya terserah. Ini dan seterusnya. Tergantung ya dari perencanaan kita. Nah, ini yang penting di sini. Spesifikasi teknis minimal. Rekan-rekan semuanya ini adalah standar kebutuhan minimal yang ditetapkan sebelumnya oleh PPK. PPK menetapkan kebutuhannya, standarnya apa, rekan-rekan semuanya. Ini saya contohkan ya, apa namanya? Saya contohkan kalimat-kalimat, tapi yang saya hapus karena ini hasil dari pendampingan kemarin dari salah satu instansi. Kemudian ini saya hapus hingga tidak terdapat informasi ini alat apa, perangkat apa, Bapak Ibu. Anda ini adalah contoh-contoh isian untuk men-trigger saja, Bapak Ibu. Ada bagian yang tidak saya hapus itu hanya sekedar untuk men-trigger saja. Ya, oke. Jadi ini spesifikasi misalnya material, dimensi, berat, sumber daya, gitu seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Ini bisa Anda ambil ya dari atribut yang tertuang pada katalog. Atribut-atribut yang tertuang pada katalog bisa ambil dari situ. Kata-katanya ya, parameter yang diukur, rentang pengukuran, ya, uji validasi. Kalau katalog itu hanya menyediakan ininya, Bapak Ibu, atribut. Nah, ini yang kita tentukan di sini. Yang nanti akan jatuhnya menjadi bagian dari yang dinegosiasikan gitu. Nanti pada video selanjutnya saya akan tunjukkan cara bernegosiasi dengan menggunakan spesifikasi teknis e-purchasing. Bagaimana tekniknya di aplikasi katalog ada caranya. Nanti saya tunjukkan. Ini kita berbicara formulir yang menyampaikan informasi kronologis sampai dengan kita memilih link katalog yang akan nanti kita klik, Bapak Ibu. Itu tujuan dari formulir ini. Oke, ini contoh-contoh aja Bapak Ibu ya. Ini bisa Anda sesuaikan spek umum, parameter rentang pengukuran dan akurasi, uji validasi. Ya, ini Anda tentukan standarnya. Nah, Bapak Ibu ya, rekan-rekan, Anda tentukan standar kebutuhan Anda. Ya, nanti tinggal dilihat ketersediaannya di katalog elektronik. Seperti itu. Karena katalog hanya menyediakan atribut seperti ini, Ibu ya, kita tentukan ya, uji validasi ini yang kita terus dorong Bapak Ibu ya, namanya spesifikasi kinerja. Ayo Anda cari informasi mengenai spesifikasi kinerja. Kalau Anda sulit-sulit, Anda cari informasi mengenai macam-macam garansi saja lah. Kalau sulit-sulit ya. Oke, ini contoh-contoh ya, komunikasi data logis, sumber daya, perlindungan lingkungan, libertas, seterusnya, seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan ini belum tersedia di atribut, justru ini bagian dari edukasi. Edukasi pembinaan pelaku usaha, sampaikan Bapak Ibu atributnya, buat pengumuman lagi supaya mereka bisa menambahkan atribut-atribut lagi gitu ya di apa namanya LPSI-nya ya di katalog gitu ya. Kalau misalkan kurang lengkap. Kalau misalkan itu belum tersedia, itu kita jadikan sebagai bahan negosiasi saja. Karena membutuhkan waktu juga menambahkan atribut Bapak Ibu ya. Gitu. Oke ya, ini contoh. Nah, ini tahap pertama Bapak Ibu, kita menentukan rekan-rekan semuanya standar spesifikasi teknis kebutuhan minimalnya, kebutuhan. Makanya akhirnya gunanya identifikasi kebutuhan. Nah, ini adalah seperti kayak dokumen spektek kalau kita tender gitu loh Bapak Ibu ya. Dari sini kita cari-cari, kita lakukan riset. Anda lakukan riset pada katalog elektronik, Anda bisa minta bantu penugasan pada personel-personel yang biasa, jadi Pokja, ya, atau siapapun dah, ya, yang suka-suka belanja online, cari-cari di katalog, ya, informasi-informasi Anda ketemulah, daftar tautan, daftar link katalog. Dari daftar link katalog ini, Bapak Ibu, rekan-rekan Anda bisa cari informasinya, request for information, bisa langsung ke penyedianya, kan ada kontaknya ya, atau bisa mencari dengan cara yang lain. Tapi Bapak Ibu pada prinsipnya bebas. Pak, boleh nggak saya ketemu pelaku usaha? Emang kan selama ini dilarang ketemu pelaku usaha. Itu kalau saya itu merasa tergelitik dan konyol kalau Bapak Ibu merasa
Nanti kalau ketemu usaha pelaku usaha persekongkolan dan sebagainya. Lah kalau seperti itu mah nggak ada ceritanya habis Bapak Ibu ya. Nggak ada habis ceritanya ya rekan-rekan semuanya ya. Ada pasti ada dua sudut pandang Bapak Ibu. Kalau saya sebelum Ibu chasing terus saya meminta request for information mencari informasi berapa sih Ampemen sudah jualan barang ini berapa banyak. Terus saya minta datanya seperti itu. Itu adalah dari sudut pandang yang positif karena untuk analisis pasar. Tapi dari sudut pandang yang negatif, wah, jangan-jangan ini Pak Agus Arif ini lagi akan bersekongkol kemudian minta fee dan lain sebagainya. Itu terserah karena setiap kebijakan perencanaan pengadaan apapun strateginya pasti ada pihak yang akan memburuk sangkakan kita, Bapak Ibu. Yang penting kita nggak nyolong uang rakyat. Kita nggak nyolong uang rakyat dan kita justru mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan cara yang kompetitif, cara yang positif, Bapak Ibu. Ya, itu rekan-rekan semuanya. Oke, jadi berdasarkan spesifikasi teknis minimal kebutuhan yang tadi sudah ditentukan, kita cari-cari akhirnya katakanlah seperti ini ya, namanya ada 1, 2, 3, 4 atau 1, 2 atau 1 terserah. Namanya, kemudian kita kasih catatan, oh ini memenuhi, oh ini tidak memenuhi, ini tidak memenuhi gitu. Sampaikan aja hasil riset kita. Anda bisa kembangkan kotak ini menjadi lebih banyak, silahkan. Bapak Ibu, ini saya hanya men-trigger idenya saja, rekan-rekan semuanya, ya. Ya, Anda dari sini pun Anda juga bisa melakukan RFI, undang mereka rapat resmi, berikan mereka paparan, minta bukti. Kalau saya akan minta bukti, seperti yang biasa dilakukan kan saya mantan Pokja. Saya pasti akan minta bukti, Bapak Ibu. Kalau apalagi kalau barang-barang elektronik yang ya lumayan mihil-mihil gitu ya, rekan-rekan ya. Ambil bukti sampean wis jualan berapa, Pak? Anu Mas, sampean jualan berapa? Mana buktinya? Kontraknya mana? Daftarnya mana? Oh, Pak, kami punya 100 kontrak, Pak. Ini daftarnya, Pak. Nah, seperti itu. Ya, kayak begitulah rekan-rekan semuanya. Kayak seperti yang biasa dilakukan Pokja. Itu RFI. Dan itu hal yang lumrah. Anda lihat online shop. Online shop, Bapak Ibu. Ya, faktor yang cukup utama, Bu, walaupun belum tentu yang paling utama. Menjadi bahan pertimbangan dalam memilih online shop. Kita beli di Shopee, beli di Topet, beli-beli apa, Bapak Ibu? Jumlah terjual. Ya atau enggak? Ya atau enggak, Bapak Ibu? Jumlah terjual. Ya, itulah ya bagian dari RF. Jadi kita tahu Bapak Ibu. Moga-moga nanti di new platform katalog ini nanti informasi terjual sudah tersedia. Sekarang kan belum tersedia. Saya sudah sering kasih masukan tapi memang belum sepertinya memang belum diupdate juga sampai hari ini. Informasi terjual kan kagak ada. Yang ada adalah harga terbaik. Ya, entahlah itu harga terbaik yang muncul di katalog itu dari mana yang pasti itu sudah pernah ditransaksikan harga terbaiknya itu gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu itu berapa dia tuh jualan. Ya kita sementara kita kalau beli ya kita pengen tahu dia itu sudah jualan berapa banyak yang ke lewat katalog, kemudian yang dijual yang di luar pemerintah kan boleh aja kita nanya. Ya bebas-bebas saja. Ya ini juga dalam rangka memfilter jangan sampai kita memilih link katalog yang merupakan bendera, yang merupakan bendera yang hanya jualan makelar NIB doang. NIB sampai 3 lembar. 100 KBLI ada punya dia semua. Namanya juga apa kata lu, gua ada alias Palu Gada. Yang kita cari toko beneran, Bapak Ibu. Yang akan memutar roda perekonomian. Bukan makelar-makelar kodok, Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya RFI. Emang sampean mau klik sama maklar kodok? Ya jualan maklar NIB rekan-rekan semuanya ya. Ayo mari kita dengan seperti ini roda perekonomian yang diamanahkan, yang diimpi-impikan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah dengan menyelenggarakan e-purchasing, pasar persaingan sempurna, itu akan berjalan dengan sendirinya. Harga kok itu akan terbentuk dengan sendirinya, rekan-rekan. Oke, ini ya dilakukan riset. Anda silahkan memodifikasi. Setelah kita melakukan riset, kita melakukan catatan mana yang memenuhi, mana tidak memenuhi seperti ini, Bapak Ibu. Kita masuk ke tabel berikutnya. Kita yang link-link yang memenuhi, kita rinci di sini. Yang memenuhi saja. Jadi tabel ini hanya yang untuk memenuhi saja. Yang telah memenuhi. Yang nggak memenuhi nggak usah dirinci begini, ngapain. Ya, gitu ya.
Ya, seperti itu. Apa yang kita rinci di sini? Nama penyedianya, link katalog, harga yang nampak sekarang kan makanya ada kronologis karena harga itu bisa berubah, Bapak. Harga yang tampil sekarang 1 menit kemudian bisa berubah tuh rekan-rekan semuanya ya. Jadi itulah katalog elektronik. Kemudian spek utama ya spek utama dia itu apalah sekedar nggak usah detail-detail di sini kan sudah ada tautannya kan sudah ada link katalog di sini kita hanya memberikan informasi gitu ya Bapak Ibu ya spek utamanya ini apa gitu ya kemudian ini prioritas PDN TKDN-nya dia berada di kriteria yang keberapa Bapak Ibu karena di keputusan Kepala LKPP tem- mengenai pedoman juknisnya e-purchasing ini Bapak Ibu kita harus mempertimbangkan ini mempertimbangkan kita tidak dilarang beli barang impor, tapi kita pertimbangkan kebutuhan yang tidak tadi kita tulis di atas, ya, itu Bapak Ibu berdasarkan tabel ini ada di nomor berapa? Ingat sekali lagi kebutuhan. Kebutuhan standar spesifikasi teknis, kebutuhan minimal yang kita tetapkan di atas, itu tersedia di katalog, itu berdasarkan prioritas PDN TKDN berada di prioritas nomor berapa? Apakah tersedia barang yang ber-TKDN plus BMI di atas 40% sehingga kita milih yang di atas 25%? Oh, ternyata standar kebutuhan di atas nggak ada Pak di katalog. Coba cek kalau memang itu nggak ada yang ber-TKDN plus BMI di atas 50%, pokoknya ber-TKDN aja lah. Di bawah 25% nggak apa-apa. Dicek. Oh, ada Pak. Ya sudah dimasukkan sini tuh. Karena ternyata, oh nggak ada Pak. Ya sudah dituangkan. Nggak ada, dicoret. Akan seperti itu. Ya. Kalau misalkan nggak ada, kita cek urutan yang ketiga. Urutan ketiga adalah barang yang tidak ada TKDN-nya, tidak ada informasi TKDN-nya, tapi dia produk dalam negeri. Kita yakini pabriknya ada di Indonesia, berarti dia produk dalam negeri, gitu aja. Ada nggak? Coba, coba kita cek standar kebutuhan tadi, spek kita teknis kebutuhan minimal kita tadi, cek barang di katalog. Kalau sudah tidak ada satu dua, kita cek dia produk-produk yang di situ merupakan produk dalam negeri enggak? Oh iya Pak, produk dalam negeri Pak, cuma nggak ada TKD-nya. Ya udah, kita milih nomor tiga. Atau, waduh nggak ada juga Pak. Ya sudah, terakhirnya barang impor. Nah seperti itu Bapak Ibu, rekan-rekan. Sehingga kronologis informasi yang disajikan dalam dokumen ini berurutan Bapak Ibu dari satu, 2, 3, 4 sesuai keputusan Kepala LKPP nomor 122 ya tentang juknisnya e-purchasing ini rekan-rekan semuanya. Oke? Sehingga nanti ditanya sama auditor BPK, kamu bisa menjawabnya dengan mudah, Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal modifikasi, Anda kembangkan isian ini. Prioritas PDN. Dan ini jangan dilewati, nggak boleh, Bapak Ibu. Kalau standar kebutuhan kita sudah bisa dipenuhi oleh barang dengan TKDN plus BMP di atas 40%, maka Anda tidak boleh beli barang dengan nomor 2, 3, apalagi yang 4, impor. Tidak boleh. Sepanjang standar spesifikasi teknis minimal kebutuhan kita yang kita tetapkan di atas sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, kebetulan ya kemarin saya mendampingi itu sudah terpenuhi, alhamdulillah ya. Dia punya banyak dan brandnya lah. Ada 2, 3 brand, lagi banyak-banyak pilihan tuh akhirnya ya kan. Seperti itu. Contohnya ya. Gitu. Kemudian kita tuangkan di sini ya, nilai TKDN plus BMP, kemudian link TKDN Kemenperinya kita tuangkan di sini. Ya, enak nggak Bapak Ibu ya? Rekan-rekan ini kalau pilihannya 1 dan 2 loh ya. Kalau pilihannya 3 dan 4 ini nggak usah diisi. Ya kan nggak usah diisi juga, nggak ada TKDN-nya. Kemudian ketersediaan Bapak Ibu. Rekan-rekan ini diisi apa? Diisi dengan stoknya. Diisi dengan stoknya atau kemampuan dia. Informasinya bisa dicek Bapak Ibu ya di katalog. Kadang-kadang di katalog ada bunyi hubungi penyedia ya nggak? Di katalog. Ada banyak beberapa barang itu yang stoknya itu nggak ada Bapak Ibu, tapi tulisannya hubungi penyedia. Lah sudah kita melakukan RFI kan disuruh hubungi penyedia. Itu. Mengapa Anda berhubungan dengan penyedia? Lah kan disuruh hubungi informasi yang tertuang di situ hubungi penyedia sehingga kita berkepentingan untuk mengetahui stoknya berapa. Kemampuan Anda berapa? Kapasitas Anda berapa? Saya mau beli Chromebook. Ya Pak, kapasitas saya cuma bisa jualan ya 20, 30. Kalau butuh 100, sanggup nggak lu? Belum tentu Bapak Ibu ya. Jangan Anda pikir, oh makin banyak penyedia itu bisa-bisa belum tentu Bapak Ibu. Karena rantai pasok itu punya kebijakannya masing-masing.
Ada rantai pasok yang agen distributornya menentukan, oh resellernya itu dia hanya bisa jualan maksimal sekian unit. Kalau lebih dari sekian unit itu harus sama agen atau distributor. Ya, seperti itu macam-macam kebijakan. Dan pemerintah tidak boleh intervensi, itu adalah kebijakan bisnis masing-masing, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Itulah kita cari informasi ketersediaan. Ya, karena ini menentukan pengambilan keputusan. Orang kita misalkan mau beli Chromebook misalkan. Ya, belinya 500 biji gitu. Yang link yang tadi kita cari itu ada link reseller gitu ya. Ya dia nggak bisa Pak, nggak bakal saya dilayani Pak 500 Pak. Ya paling 100 bisa, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu Bapak Ibu. Ya, stok itu sangat penting karena stok itulah yang menunjukkan kapasitas, ya, menunjukkan kapasitas pelaku usaha. Waktu pengiriman kita tanya, waktu pengiriman kita cari informasinya. Lu kalau saya belinya 100 bisa ngirimnya berapa lama? Tanya Bapak Ibu. Ya, melalui RFI. Kemudian review pelanggan. Nah, ini kan penting review pelanggan. Siapa ngomong nggak penting ini? Ya, skor bisa dicek di katalog. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan punya ini ya skor katalog ini, skor katalog elektronik ya. Nah, silakan dicek. Kemudian kalau ada eh dia barang ini Bapak Ibu dijual di online shop. Kita riset, kita cari informasinya, skor online shop. Ya, misalkan di sini di Shopee diskor berapa, di Tokopedia diskor berapa, gitu Bapak Ibu ya. Ini pilihan. Kalau memang nggak ada di skor online shop ya sudah nasib, ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Apa gitu, nggak usah terlalu anu. Itu ya. Kadang-kadang. Kemudian terjual, telah memasang, terjual berapa. Kemudian informasi review pelanggan. Nah, ini bisa dicek di katalog Bapak Ibu ada. Copy aja di situ ya, ada beberapa. Kalau banyak, ya sudah di screenshot atau apalah banyak cara Bapak Ibu ya. Rekan-rekan. Ini penting namanya riset sebelum kita mengambil keputusan mana yang mau kita pilih. Ini terhadap ini satu ya. Nanti kalau ada lagi silahkan. Kalau cuma satu ini aja Anda silahkan. Nggak harus dua. Sekali lagi tidak harus dua. Kita ini adalah bagian justru bagian dari tabel ini Bapak Ibu. Ya, bagian dari tabel ini. Bapak Ibu kan tidak ada salahnya Anda meriset-riset seperti ini ya. Ini menjadi nanti akan menjadi tabel keputusan. Nah, bagian yang ketiga adalah tabel keputusan. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Ini adalah tabel keputusan. Tabel keputusan penyedia katalog elektronik untuk bernegosiasi. Nih, Bapak Ibu, ini tabel keputusan nih, ya. Jadi tabel keputusan penyedia katalog elektronik untuk bernegosiasi. Saya dari dulu adalah pecinta negosiasi dan Bapak Ibu itu nggak kurang menyukai mini kompetisi. Ya karena kalau mini kompetisi itu penentunya harganya nggak mau. Penentunya harga gitu ya. Tentunya adalah pengalaman. Kalau lebih baik memilih itu berdasarkan ini, Bapak Ibu, terjual, review, skor. Ini yang penting ini, Bapak Ibu. Jadi eh, 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 pertimbangan utama, ya, seperti itu. Ini bisa, oh, ini bisa ditambahkan ini, Bapak Ibu, ya. Ini ya, waktu pengiriman dikirim dari, nah ini, cari informasinya, Bapak Ibu, ya. Kalau Anda belanja online, so Anda mesti paham maksud saya. Anda lihat, kalau kita milih, misalkan belum mau beli laptop, atau posisi kita di Medan, misalkan, itu. Kan bagaimanapun dikirim dari itu menjadi pertimbangan ya, Bapak Ibu. Ya enggak? Dikirim dari, ya di bawah. Itu menjadi pertimbangan ya, Bapak Ibu ya, dikirim dari ini satu di atas juga. Kasih alamatnya, dikirim dari kota mana, dan sebagainya, jadi pertimbangan semuanya, Bapak Ibu. Dan alasannya, dan bisa menjadi alasan di dalam tabel keputusan di bawah ini. Keputusannya, misalkan ini contohnya saya ada mau beli Chromebook 100, ini tak bagi karena kalau satu dia dia nggak sanggup misalnya begitu, kalau sanggup satu ya sudah gitu.
Nggak ada keharusan, nggak harus satu, dua, nggak, itu tergantung dokumen ini keputusan kita, Bapak Ibu. Ini kalau ini saya contohkan, dibagi, dibagi. Oh, wilayah ini tak kasih ke ini, wilayah ini tak kasih ke ini. Itu Bapak Ibu. Pertimbangannya memenuhi standar, ya. Kemudian pertimbangan eh, alamat asal pengiriman, misalnya gitu ya. Ini juga pertimbangannya alamat asal pengiriman. Nah, asal pengiriman itu ya alamat kantornya penyedia, misalkan ya, dia dikirim dari mana kan dikirim dari tadi itu loh. Jarak Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu. Ya. Pengalaman dia sudah menjual sekian hasil review, ya. Penyedia memberikan garansinya. Garansi ada garansi terbatas, garansi perangkat keras, perangkat lunak, garansi penggantian, garansi tambahan, ya seperti itu ya. Seperti itu rekan-rekan. Oke, dan seterusnya. Ini alasan silakan ditulis. Nantinya seperti ini kalau Anda ditanya sama BPK, ini seneng nggak BPK kira-kira? Saya membantu kerjaan BPK nih, Bapak Ibu. Sehingga akuntabilitas ya. Dan itu semuanya adalah hak penyedia. Tidak ada boleh intervensi ngawal ini ngawal itu. Ya karena itu hak saya memilih, Bapak Ibu. Ingat, Pak purchasing itu memilih. Memilih ya, penyedia barang jasa. Nah, dengan adanya tabel ini akan sangat membantu insya Allah ya Bapak Ibu ya, ditetapkan dan seterusnya ya Bapak Ibu. Insya Allah dokumen ini akan sangat membantu rekan-rekan semuanya dalam mengambil keputusan ya, memberikan kronologis informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum kita memilih penyedia barang jasa mana yang akan kita klik untuk e-purchasing. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mari kita jaga integritas, kita tingkatkan kompetensi, dan teruslah berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengada.